Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 podcast. Sebelum kita berbincang-bincang, gimana kalau kita kenalan dulu? Kan ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, udah kenal ternyata pacarnya orang. Udah ya, kita cukupkan aja tentang itu. Ya, jadi pertama-tama nama saya Joshua Puniwan Yahya dari kelas 12 IPA 2. Saya Misal Felicia Akoda dari 12 IPS 4. Saya Devina Kris dari 12 IPA 3. Saya Emanuela Nurtani dari kelas 12 bahasa nomor absen 4. Nah, sekarang udah pada kenalan kan? Yuk kita ngobrol-ngobrol, kita tanya kabar teman kita dulu ya. Jadi kalian tuh lagi masa-masa pandemi kayak gini tuh sibuk apa sih? Ya, sibuk PJJ lah, apalagi coba. Selain itu dong, kalau PJJ kan ya udah pasti. Selain PJJ, apa ya? Bingung, soalnya banyak banget. Kalau aku sih lagi bikin application letter. Apaan application letter surat lamaran? Bener banget. Pakai bahasa Inggris. Buat apa? Kan bisa pakai bahasa Indonesia. Soalnya aku mau daftar ini loh, event kemanusiaan dari UNICEF yang diadain di luar negeri. Loh, kenapa kamu konsernya ke yang di luar negeri, bukan yang di Indo aja? Kan akhir-akhir ini lagi banyak bencana juga di Indonesia. Iya sih, tapi kita kan tetap harus terbuka sama permasalahan global. Ya mau masalah di luar atau di Indonesia, tapi tetaplah kamu kok produktif banget sih di masa-masa pandemi kayak gini. Kalau di bahasa Inggris tuh ya despite the pandemic, we must keep produktif gitu loh. Widih, so Inggris bener loh. Ya nggak apa-apa dong, malah bagus. By the way, emangnya struktur application letter itu apa aja sih? Nah, strukturnya tuh ada salutation, introduction, body paragraph, sama yang terakhir tuh closing. Oh, gitu. Oh, doang ngerti nggak? Ya ngerti lah, masa nggak ngerti? Kamu kok bisa buat application letter pakai bahasa Inggris? Belajar dari mana? Udah diajarin dari sekolah pastinya. Gak coba dari artikel di internet aja. Kadang kan itu lebih banyak informasi daripada yang disampaikan sama guru di sekolahmu. Iya juga ya, kok bisa ya artikel gitu mah kadang bisa bikin aku lebih paham daripada belajar dari guru sekolah. Ya itu mah emang karena artikel emang dibuat seperti itu. Maksudnya dibuat seperti itu tuh gimana? Jadi maksudnya tuh susunannya dan ciri-ciri artikel tersebut. Kayak artikel tuh isinya faktual dan informatif, penulisannya juga sistematis, jadi enak dibaca dan mudah dipahami. Ya udahlah, berarti nanti aku belajar dari artikel juga. Sumpah keren banget. Ibaratnya kamu tuh jadi terang dan garam bagi dunia. Aduh, nggak terlalu ngerti agama-agama gitu. Emangnya kenapa? Itu tuh ayat Alkitab di Injil Matius tentang khotbah Yesus mengenai garam dan terang. Maksudnya jadi garam dan terang tuh gimana sih? Ya intinya kita harus jadi pribadi yang berguna di tempat kita tinggal, jadi kayak berpartisipasi dalam masyarakat gitu loh. Berpartisipasi dalam masyarakat ya? Maksud kalian jadi ikut demo-demo sama gerakan masyarakat gitu? Gimana ya? Gak harus demo juga sih. Yang kamu lakuin asal berguna bagi orang lain itu udah termasuk menjadi garam dan terang kok. Iya, lagian juga demo tuh terkadang melanggar hukum karena mengganggu ketertiban umum, dan demo juga terkadang memakan korban jiwa. Tapi demo tuh ya emang last chance-nya masyarakat kalau hukum udah gak dijunjung tinggi lagi. Tapi menurutku demo-demo yang bikin kerusuhan berarti mereka nggak sesuai dengan prosedur atau dengan kata lain menyimpang. Tapi kadang bingung sih sebenarnya demo tuh ikut menegakkan hukum atau enggak ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, penegakan hukum dan pelindungan hukum itu sebenarnya apa sih? Jadi bingung deh. Perlindungan hukum itu segala upaya pemerintahan untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya bakal dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Oh, begitu ya.
Nah, nih aku jelasin ya, kenapa demo tuh terkadang terjadi kerusuhan. Jadi ibaratnya itu begini, jalur yang akan dilewati oleh para pendemo itu sebenarnya sudah diatur dan kita bisa anggap sebagai garis lah ya. Kenapa sih bisa dianggap sebagai garis? Karena itu ada 2 titik. 2 titik ini adalah titik pertama atau titik kumpul para pendemo, dan titik kedua adalah tempat mereka akan mendemo. Terkadang yang membuat kerusuhan ini menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan dan malah mengikuti jalur yang lebih singkat. Jadi ini ibaratnya garis hitam nih adalah jalur yang harus dilewati para pendemo, dan rumah warga yang sudah dijaga oleh polisi ditandai dengan warna biru. Tetapi kadang pendemo berpikir bahwa garis merah ini lebih cepat dilewati. Jadi orang malah lewat situ dan kadang malah terjadi kerusuhan karena itu. Karena masyarakat sekitar yang seharusnya rumahnya tidak dilewati, yang ditandai dengan warna kuning ini, dengan kata lain tidak dijaga oleh polisi dan malah akan terganggu, dan disitulah terjadi keributan antara polisi dan pendemo. Tapi terkadang ya pendemo itu kan dijaga oleh polisi juga. Tapi malah terkadang polisi yang disalahkan dan dianggap tidak mendukung mereka. Ya, kalau begitu polisi tidak bisa disalahkan, karena kan tugas polisi untuk menegakkan hukum dan melindungi orang lebih tepatnya. Lebih tepatnya adalah menangkap, menyita, dan menyeret masyarakat yang tidak taat hukum, seperti pendemo-pendemo ini. Nah, iya, ingat gerakan mahasiswa dan pelajar nggak? Itu kan banyak banget korbannya. Kan Indonesia ada 2 kali gerakan mahasiswa, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Oh iya, pantas para pelajar di masa Orde Lama dan Orde Baru menuntut keadilan ke pemerintah. Dan mahasiswa itu apa aja sih pas itu? Aku lupa deh. Yang pernah aku baca-baca sih, pas Orde Lama tuh tuntutannya disebut Tritura, yaitu bubarkan PKI, rombak kabinet Bikora, dan turunkan harga. Kalau pas Orde Baru tuh ya yang semua kita tahu lah, adil Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD 45, hapuskan duit fungsi ABRI, pelaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Bener nggak sih? Bener banget. Kalau nggak salah, cuma kan lebih terkenal tuntutan di kerusuhan 98 itu kan. Tuntutan itu muncul karena adanya krisis ekonomi, praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, terus karena angka pengangguran waktu itu tinggi banget. Serem juga ya, waktu itu juga terjadi inflasi dong, kan terjadi kerusuhan ekonomi waktu itu. Bahan pokok jadi naik. Bentar dulu, kira-kira inflasi ada dampaknya terhadap laba atau rugi penjualan tidak ya? Wah, kalau pengen tahu keuntungan atau kerugian perusahaan, kita perlu membaca laporan keuangannya. Dari laporan itu, kita bisa mengetahui perusahaan mengalami peningkatan keuntungan atau justru malah mengalami kerugian. Memangnya laporan keuangan itu apa sih? Ini nih yang namanya laporan keuangan informasi yang menyajikan laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan cash flow perusahaan pada waktu tertentu. Gunanya tuh sebagai alat pertanggungjawaban. Jadi ini laporan keuangan itu, baru tahu. Oke, kembali ke yang tadi ya. Intinya sih kita harus tetap berguna bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Iyalah, demo kan kadang menimbulkan banyak kerugian kalau nggak kondusif. Lagian membantu nggak harus lewat demo kok. Kan banyak kegiatan kemanusiaan di luar sana. Tapi ada juga kok demo-demo yang baik berjalannya. Demo yang intelektual gitu bahasanya. Demo yang tidak ditunggangi suatu partai, seperti demo-demo terbaru ini yang dilakukan oleh mahasiswa tentang UKT. Ya memang seharusnya demo mahasiswa seperti itu, tidak ditunggangi atau dengan kata lain disuruh oleh suatu organisasi untuk melakukan itu. Iya, padahal demo tuh seharusnya kayak gitu, nggak pakai kericuan yang meresahkan orang lain. Ya memang sebaiknya demonstrasi bagi seorang intelektual adalah demonstrasi yang bijak dan murni menyatakan aspirasi rakyat, bukan demo yang anarkis yang mau ditunggangi muatan politik tertentu sehingga tujuan tercapai dan terjadi perubahan dalam segala bidang ke arah yang lebih baik. Ya sebenarnya sih jadi garam dan terang tuh bisa dilakukan dengan banyak cara, nggak harus demo-demo juga sih. Bisa kayak si Michelle yang mau jadi aktivitas acara kemanusiaan gitu. Yang penting sih kita sebagai umat beragama dan warga negara yang baik harus bisa berguna bagi bangsa dan negara. Jadi berguna nggak harus kayak aku kok,
Bisa juga kita membantu orang yang susah, tapi kita harus ingat untuk terus menaati hukum yang ada saat melakukan hal-hal seperti itu. Benar tuh, kita memang harus berguna, tetapi juga harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya udah, sekarang kita udah tahu semua itu kan, bahwa demo itu tentang apa, terus hukum-hukum itu seperti apa. Jadi kan pertanyaannya, saat banyak hal yang bisa membuat kita menjadi garam dan terang, ya kita tuh sebenarnya udah jadi garam dan terang itu belum sih?